Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita masih mengaji kitab Safinatun Najah. Pada pertemuan kali ini kita membahas yaitu fardu wudu. Faslun, ini ialah pasal furudul wudu'i. Adapun fardu wudu atau rukun-rukun wudu. Sittatun, yaitu 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu berniat untuk melakukan wudu. Niat ini perlu kita garis bawahi, kalau menurut mazhab Syafi'i harus bersamaan dengan awal pekerjaan. Kalau di wudu ya berarti niatnya harus bersamaan ketika awal membasuh wajah. Itu kalau di mazhab Syafi'i. Terus niat itu yaitu di dalam hati. Wajah dibasuh, diusap, hati berniat. Nah, itu niat menurut mazhab Syafi'i. Terus rukun yang kedua, Al-thani, yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Batasan wajah, yang dikatakan wajah yaitu dari atas ke bawah, yaitu mulai dari tumbuhnya rambut di atas dahi atau kening sampai di bawah dagu. Untuk sampingnya dari anak telinga kanan ke anak telinga kiri. Nah, itu batasan wajah. Itu harus terkena air seluruhnya, ya, terbasuh seluruhnya. Ats-tsalitsu, dan yang ketiga rukun wudu itu atau fardu wudu itu, ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini, beserta siku-siku. Jadi batasan membasuh tangan itu ya batasan siku-siku. Nah, itu perlu kita jadi perhatian. Biasanya siku-siku ini tidak kena air bagian belakangnya. Nah, itu harus sampai ke situ basuhan air. Tangan kita harus sampai ke situ juga untuk mengusapnya supaya air sampai ke siku bagian belakang. Ar-rabi'u, dan rukun yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Jadi mengusap sebagian kepala itu rukun. Cuman kita disunatkan mengusap seluruh kepala, ya, dari atas sampai ke bawah. Al-khamisu, rukun yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta mata kaki. Jadi itu batasan kaki, yaitu mata kaki. Mata kaki harus sampai air ke situ. Yang biasa tidak terkena air itu di belakang tumit. Nah, itu di tumit, belakang tumit itu sering tidak terkena air. Makanya hati-hati saat kita membasuh kaki, itu harus seluruhnya harus terkena air. As-sadisu, rukun yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib. Yang dimaksud dengan tertib ya berurutan, wajah, tangan, kepala, kaki. Ya, ini selanjutnya kita akan ada penjelasan tentang niat. Nah, ini tentang niat berwudu, bagaimana tata caranya. Ini faslun, ini ialah pasal. An-niyatu, adapun yang dimaksud dengan niat itu,
qasdus syai'i, yaitu bermaksud untuk melakukan sesuatu. Muktaronan, bersamaan bifi'lihi, dengan pekerjaannya. Nah, itu niat. Jadi itu baru dipandang niat menurut mazhab Syafi'i, ya. Kalau sebelum kita melakukan wudhu kita ada maksud di hati, itu bukan niat, itu namanya pengenal, ya. Yang baru dikatakan niat itu ketika kita basuh wajah di dalam hati berniat. Itu namanya bermaksud bersamaan dengan pekerjaannya. Wa mahalluha, adapun tempatnya niat. Nah, ini juga perhatian, ya. Al-qalbu, yaitu di dalam hati. Ya, bukan di mulut. Nah, bukan di mulut. Niat itu di dalam hati tempatnya. Sementara wa talaffuzu biha, sementara mengucapkannya di mulut, sunnatun, hukumnya sunat. Ya, meskipun jadi andai kata kalau kita tidak mengucapkan di mulut, ya tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau kita tidak meniatkan di dalam hati, maka otomatis wudhu kita tidak sah. Kapan kita berniat itu? Wa waktuha, adapun waktunya inda ghusli awwali juz'in, yaitu ketika membasuh bagian awal minal wajhi, dari wajah. Jadi kita membasuh wajah. Ketika kita membasuh sampai air di wajah, kita langsung di dalam hati kita berniat dengan niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu sudah cukup, walaupun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu diucapkan dalam hati sambil wajah dibasuh. Itu baru dikatakan niat. Mungkin inilah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.